Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Kaabah. Dalam sebuah riwayat, batu ini disebutkan berasal dari surga yang diberikan kepada Ismail alaihissalam melalui perantara malaikat Jibril. Pendapat mengenai Hajar Aswad berasal dari surga ini turut diceritakan Ibnu Katsir dalam Qisas An-Nabiyah, Kisah Para Nabi. Batu ini diperoleh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam membangun Kaabah. Dikisahkan kala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan Kaabah hampir rampung. Ia kemudian meminta Ismail alaihissalam mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Dalam perjalanan mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail alaihissalam bertemu dengan Jibril. Jibril memberikan sebuah batu hitam atau Hajar Aswad yang paling bagus. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Awalnya, batu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam itu berwarna putih ketika turun di India. Kemudian, warnanya berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmizi. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Ismail alaihissalam pun menerima Hajar Aswad tersebut dengan senang hati dan kembali menemui ayahnya. Setibanya di tempat pembangunan Kaabah, Ismail alaihissalam melihat sebongkah batu yang sudah ada di pojok tiang pondasi. Ia kemudian bertanya, "Wahai ayah, siapakah yang membawa batu itu kepadamu?" Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Batu itu dibawa oleh malaikat yang lebih gesit darimu." Setelah itu, keduanya membangun Baitullah sehingga selesai. Pembangunan Kaabah itu turut disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 127. Yang artinya, "Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.'" Ka'bah terdiri dari 4 sudut atau rukun. Di antaranya rukun Al-Aswad, yakni rukun yang terletak di Hajar Aswad dan di sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian rukun Syami, yakni sujud yang menghadap ke negeri Syam atau Syria. Rukun Iraqi, yakni sudut yang menghadap ke Irak. Dan rukun Yamani, yakni sudut yang menghadap ke Yaman. Hajar Aswad ini menempel di rukun Yamani. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan dengan luas permukaan sekitar 30 cm. Batu tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih. Menurut buku Mekkah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim, karya Zuhairi Misrawi, Abdullah bin Zubair adalah pemimpin pertama yang membungkus Hajar Aswad dengan perak. Kemudian, pada tahun 1442 Hijriah, perak pembungkus tersebut diperbaharui oleh Raja Arab Saudi, yang tak lain pemimpin tertinggi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masih dalam buku yang sama, Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa Hajar Aswad memiliki makna penting bagi ibadah haji dan umrah. Batu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan sebagai tempat permulaan dan berakhirnya pelaksanaan tawaf.
Benda ini juga menjadi begitu istimewa sebab Nabi Muhammad SAW pernah menciumnya dan diikuti oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim yang artinya, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahawa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat atau bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Lebih lanjut, Zuhairi Misrawi menjelaskan, Hajar Aswad bukan sembarang batu. Ia mempunyai sejarah yang luar biasa. Sebab itu, para jamaah haji dan umrah biasanya berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad. Rasulullah SAW bersabda bahawa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan Hajar Aswad dalam keadaan mempunyai dua mata yang dengannya ia akan melihat. Hajar Aswad juga mempunyai lisan yang dengannya ia akan bicara dan akan memberikan persaksian untuk orang-orang yang telah menciumnya dengan penuh hak. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandahlawi dalam kitabnya Fadilah Amal menerangkan hadis di atas. Menurutnya, yang dimaksud mencium dengan hak adalah mencium dengan penuh keimanan dan membenarkan. Jabir meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahawa Kaabah memiliki satu lisan dan dua bibir pada zaman dulu. Yakni, Kaabah telah melaporkan kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, sekarang orang yang tawaf dan menziarahiku telah berkurang. Maka Allah Ta'ala berfirman, sebentar lagi aku akan menciptakan satu kaum muslimin yang betul-betul khusyuk dan banyak mengerjakan sujud ahli solat. Mereka akan menunduk di depanmu sebagaimana burung merpati menunduk ke arah telurnya. Syekh Imam Al-Hafiz Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri dalam kitabnya menyebutkan dalam sebuah hadis bahawa kelak Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan bangkit dalam keadaan memiliki dua mata dan dua lisan dan bibir. Mereka akan memberikan kesaksian yang sempurna untuk orang-orang yang menciumnya. Yakni akan bersaksi bahawa orang-orang yang telah menciumnya telah sempurna dalam berikrar. Katanya, disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Umar radhiyallahu anhu ketika mengerjakan tawaf dan sampai ke Hajar Aswad, ia menciumnya dan berkata, Aku tahu kamu adalah sebuah batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Di batu Hajar Aswad juga terdapat bercak kuning. Hajar Aswad merupakan batu sejenis meteor. Menurut hadis riwayat Tirmizi, Hajar Aswad adalah batu-batuan dari surga. Ada juga yang menyebut Hajar Aswad merupakan batu vulkanik. Batu hitam ini tentu saja dikenal baik oleh sebagian besar kaum Islam, khususnya untuk para jamaah haji. Batu ini juga memiliki sejarah yang cukup penting dalam perkembangan Islam. Melansir dari laman CNN Indonesia, Hajar Aswad dibawa dari surga dan dipersembahkan khusus untuk Nabi Ibrahim dan ditempatkan di sudut Kaabah. Batu hitam turun dari surga dan itu terlebih putih dari susu. Menurut sejarah lain, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangun Kaabah, yang merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia.
Dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong untuk menutupi tembok. Ruang kosong itu ditemukan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Lalu, Nabi Ibrahim meminta anaknya yaitu Nabi Ismail untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Ismail pun berkelana mencari batu. Saat di perjalanan, Nabi Ismail bertemu dengan Malaikat Jibril, yang kemudian Malaikat Jibril memberikan batu hitam iaitu Hajar Aswad yang paling bagus. Ismail lalu menerima batu tersebut dengan senang hati dan menceritakan kepada ayahnya. Ibrahim bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencium batu tersebut. Dari situlah banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji dan berharap dapat mencium batu yang terletak di sudut timur Ka'bah tersebut. Kisah Nabi Muhammad SAW dan Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kisah dengan Hajar Aswad. Menurut buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya, karya Abdurrahman bin Abdul Karim, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam renovasi Ka'bah. Awal mulanya, saat Muhammad berumur 35 tahun, terjadi banjir bandang yang merobohkan dinding Ka'bah. Sebelum itu, dinding Ka'bah rusak karena terbakar. Kabilah Quraisy merasa perlu tidak untuk membangun kembali Ka'bah. Untuk merenovasi Ka'bah harus dibongkar terlebih dahulu. Bersama pamannya Abbas, Muhammad ikut mengangkat bebatuan saat merenovasi Ka'bah. Sedangkan untuk urusan pembangunan diserahkan kepada seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Mereka kemudian membangun dinding sederhana sebagai tanda dinding tersebut adalah bagian dari Ka'bah. Bagian ini dikenal dengan nama Hijr Ismail atau Al-Hatim. Ketika pembangunan sampai bagian Hajar Aswad, setiap pembesar kabilah berkeinginan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadilah pertengkaran dengan perselisihan di antara mereka. Pertengkaran tersebut terjadi selama 4-5 hari dan hampir saja memicu pertumpahan darah di Tanah Suci. Pertengkaran tersebut kemudian dihentikan oleh Abu Umayyah ibnu Al-Mughirah Al-Mukhzumi mengusulkan agar orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama di antara mereka yang masuk Ka'bah dari pintu masjid atau pintu Bani Syi'bah. Takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang pertama yang masuk Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW. Saat itu, orang-orang percaya Muhammad sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Keistimewaan mencium Hajar Aswad. Ketika umat Islam melakukan tawaf saat ibadah haji, umat Islam disunnahkan mencium Hajar Aswad untuk mengangkat tangan ke arahnya. Menurut buku tapak sejarah seputar Mekah Madinah karya Al-Muslim, disebutkan bahwa di hari kiamat, Hajar Aswad akan memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang melakukan istilam terhadapnya. Maka dari itu, bagi orang yang mencium ataupun mengangkat Hajar Aswad, maka orang tersebut akan diberi syafaat di hari kiamat. Meskipun dinilai istimewa bagi orang yang menciumnya, tapi perlu diingat bahwa hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah.
sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk berdesak-desakan mencium Hajar Aswad saat melakukan ibadah haji. Sebagaimana riwayat Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, bahawa dirinya menciumnya semata-mata karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahawa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Muslim. Sesuai penjelasan dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad adalah janji Allah. Barang siapa mengusapnya, maka ia telah berbaiat kepada Allah SWT. Dari Akramah dijelaskan bahawa sesungguhnya Hajar adalah janji Allah di bumi. Barang siapa tidak menjumpai baiat kepada Nabi SAW, lalu ia mengusap rukun, maka sama dengan berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Hasan Al-Basri lebih lanjut menjelaskan bahawa rukun adalah janji Allah di bumi. Orang yang mengusapnya sama dengan mengusap kepada orang lain. Barang siapa tidak menjumpai baiat Rasulullah SAW, tetapi mengusap Hajar, maka sama dengan telah berbaiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad adalah janji Allah di bumi. Barang siapa mengusapnya, maka ia telah berbaiat kepada Allah dan tidak akan bermaksiat kepadanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun akan menghapus kesalahan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari Abu Sa'id berkata bahawa ketika berhaji bersama Umar bin Khattab, ketika tawaf menghadap Hajar Aswad, ia berkata, sungguh, aku tahu kamu adalah batu, tidak memberi mudarat dan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan melakukannya. Kemudian ia menciumnya. Ali radhiyallahu anhu pun bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, sungguh ia memberi mudarat dan manfaat. Umar bertanya, bagaimana? Ali radhiyallahu anhu menjawab, ada penjelasan di dalam Al-Quran. Umar bertanya lagi, ayat yang mana? Ali pun menjawab, firman Allah SWT, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, mengusap punggungnya, memastikan bahawa Allah adalah Tuhannya dan mereka adalah hambanya, sehingga Allah mengambil janji dan menulis di kertas halus. Hajar Aswad itu memiliki 2 mata dan 1 lidah. Lalu Allah berfirman kepadanya, buka mulutmu. Lalu Hajar Aswad membukanya dan menelannya. Allah lalu memenuhi janjinya pada hari kiamat. Sesungguhnya aku bersaksi bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan diberikan pada hari kiamat Hajar Aswad. Ia memiliki lidah yang fasih yang bersaksi atas orang mukmin yang mengusapnya.
Wahai Amirul Mukminin, ia itu memberi mudarat dan manfaat. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku berlindung kepada Allah hidup di tengah kaum, sedangkan engkau tidak ada di sana, wahai Abu Hasan. Hadis riwayat Al-Azraqi dan Hakim. Dari Abis bin Rabi'ah dari Umar bahawa dia datang mencium Hajar Aswad lalu menciumnya dan berkata, sesungguhnya aku tahu kamu adalah batu tidak memberi mudarat dan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Dalam sebagian kisah, Umar radhiyallahu anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, sesungguhnya batu itu memberi mudarat dan manfaat. Ia akan datang pada hari kiamat memiliki lidah yang fasih dan bersaksi terhadap orang yang menciumnya dan mengusapnya. Itulah manfaatnya. Sekarang jelas bahawa tujuan mencium Hajar Aswad adalah janji Allah di bumi. Barang siapa tidak menjumpai Rasulullah lalu ia mengusapnya, maka sama dengan telah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu dilaksanakan prajurit bersalaman kepada rajanya. Rakyat mencium tangan raja. Ia menjadi saksi atas kesetiaan seorang mukmin dan saksi atas kekafiran orang kafir. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan alasan orang-orang ketika mengusap Hajar Aswad berkata, ya Allah, ini karena percaya kepadamu, percaya pada kitab-kitabmu, dan setia pada janji kepadamu. Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa ketika Allah mengambil janjinya, dia berikan janji itu pada Hajar Aswad. Bagi orang yang mengusapnya berarti ia telah melaksanakan ungkapan janji setia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah bahawa Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat dan memiliki dua mata yang dapat melihat, lidah yang dapat berbicara, bersaksi atas orang mengusapnya yang dilakukannya dengan hak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Hajar Aswad adalah permata dari surga, hitam karena dosa-dosa orang musyrik, akan dibangkitkan pada hari kiamat sebesar gunung Uhud, akan menjadi saksi terhadap orang yang mengusap dan menciumnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, saksikan bahawa Hajar Aswad adalah batu mulia, akan datang sebagai pemberi syafaat, yang lisan dan dua bibirnya bersaksi atas orang yang mengusapnya. Hadis riwayat Tabani. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad adalah batu dari surga. Hadis riwayat Ibnu Jauzi dan Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad berasal dari surga, lebih putih dari salju, menghitam karena dosa-dosa orang musyrik. Dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, saat tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, demi engkau, bapa dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah sebetulnya batu ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah batu dari surga yang Allah turunkan di bumi, bersinar seperti sinarnya matahari, tetapi kemudian menghitam karena disentuh oleh orang-orang musyrik.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga yang sangat putih warnanya, tapi kemudian menghitam karena dosa-dosa Bani Adam. Hadis riwayat Tirmizi. Ada yang bertanya, andai saja batu itu menghitam karena dosa-dosa orang musyrik, bukankah harusnya keimanan orang-orang mukmin dapat memutihkan? Ibnu Qutaibah menjawab pertanyaan itu. Andai Allah berkehendak tentu iya. Tidakkah engkau tahu bahwa warna hitam itu mewarnai, sedangkan warna putih diwarnai? Lebih lanjut Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa bekas dan pengaruh dosa warna hitam itu lebih membekas untuk dijadikan pelajaran, seperti membekasnya warna hitam di batu, maka pengaruhnya akan lebih kuat. Dengan demikian, seseorang akan berusaha untuk menjauhinya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa yang menghitam adalah Hajar Aswad, bukan meliputi benda-benda yang lain? Sesungguhnya fitrah manusia adalah fitrah percaya dan iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang terlahir dalam keadaan fitrah berwarna putih, ia menghitam karena dosa. Demikian juga batu, ia menghitam karena dosa manusia. Sebagian yang lain menjawab bahwa batu itu menghitam karena pernah terbakar 2 kali, sebelum masa kedatangan Islam dan sesudahnya. Diriwayatkan bahwa dulunya sebelum terbakar batu berwarna putih. Melihat berbagai versi riwayat, kiranya perlu menggabungkan di antara hadis-hadis tersebut guna mendapatkan makna yang sesuai. Jadi, bisa disimpulkan bahwa batu itu ketika diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari surga hilang sinarnya. Artinya, dulu sinarnya mengitari antara langit dan bumi, tetapi kemudian menghitam warnanya karena dosa-dosa manusia. Bertambah hitam lagi selepas terjadi kebakaran, sebagaimana diterangkan dalam buku Bahrul Amik. Kebakaran terjadi pada masa pra-Islam atau jahiliyah dan masa Islam. Pertama, pra-Islam terjadi ketika Ka'bah diharumi dengan dupa oleh seorang perempuan dan tiba-tiba api mengenai satir Ka'bah hingga akhirnya membakar sudut, yaitu sudut Hajar Aswad itu berada. Kedua, pada masa Islam, yaitu pada era Ibnu Zubair, ada tambahan penjelasan lain terkait beberapa versi riwayat yang mengatakan bahwa Hajar Aswad berasal dari permata dari surga. Riwayat yang lain mengatakan berasal dari batu surga, dan yang lain berasal dari batu api. Jawabannya, riwayat-riwayat tersebut bisa dipadukan bahwa Hajar Aswad itu berasal dari permata surga, sedangkan batu api berasal dari permata juga. Pendapat yang lain seperti dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dalami mengatakan bahwa ia menyaksikan batu itu pada masa Abdul Muttalib dulu berwarna putih, tetapi kemudian menghitam warnanya karena dosa-dosa manusia atau dosa-dosa anak Adam. Bertambah hitam lagi selepas terjadi kebakaran, sebagaimana diterangkan dalam buku Bahrul Amik. Kebakaran terjadi pada masa pra-Islam atau jahiliyah dan masa Islam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengatakan bahwa Hajar Aswad adalah batu dari batu-batuan surga. Batu ini sengaja dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Hajar Aswad tertutupi atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena
asal-usulnya yang berasal dari surga. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.